Dengan sebab kita menggunakan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita mendapatkan bagian rahmatnya yang ada pada Rasulullah. Kita mendapatkan petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat walafiat, memberikan kepada kita istiqamah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Melanjutkan daripada kitab yang biasa kita pakai, yaitu Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Wa alaika bil muhafadati ala adabis sunnah zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan. Dan hendaknya engkau, wahai orang mukmin, untuk selalu menjaga adab-adab sunnah, baik adab sunnah tadi yang zahir, yang terlihat, ataupun yang tidak terlihat. Entah yang adat, sesuatu yang adat seperti makan, minum, tidur, ataupun yang ibadah, ya. Jadi sunnah Nabi itu ada dari segala macam penjuru. Dari mulai kita bangun tidur, dari hal yang mubah dan hal yang wajib, ya. Seperti contohnya di sholat pun, ini kan sholat maghrib salah satu daripada kewajiban dari Allah Ta'ala. Semua yang sholat di sini macam-macam. Ada yang pakaiannya warna putih, ada yang macam-macam, ada yang pakai penutup kepala, ada yang enggak, ada yang pakai siwak, ada yang enggak. Nah, penutup kepala, pakaian yang putih, pakaian yang wangi, yang rapi, itu adalah bagian daripada sunnah. Jadi mengerjakan sholat maghribnya wajib, dia sempurnakan dengan penutup auratnya yang baik, itu adalah hal yang sunnah. Seperti apa lagi? Dia dari rumah ke masjid, ada nggak Nabi mengajarkan apa di situ? Oh, ada doanya, doa pergi jalan ke masjid. Mau masuk masjid pakai sendal aja itu ada sunnahnya, kan ada. Itu bukan ibadah kan, pakai sendal. Berjalan juga itu bukan ibadah, tapi adat. Tapi ada tata caranya. Gimana tata caranya? Kalau dia belajar, insya Allah dia tahu. Oh, adabnya sunnah berjalan itu tidak mengganggu orang lain. Bila mana ada orang tua, ya kita bantu, dia diutamakan. Juga dengan menjaga pandangan mata. Terus cara melepas sendal juga ada caranya. Lepas kiri dulu, masukin kanan. Mau masuk ke masjid, nah ini udah masuk ranah ibadah berarti.
ya, masuk ke masjid, masjid ibadah, ketaatan, masuk masjidnya ada caranya. Oh, mulai kaki kanan, ada doanya, ada. Nah, jadi semua itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diminta oleh Al-Imamul Haddad untuk menjaga sunnah-sunnah, adab-adab nabawiyah yang harus bisa kita terapkan di kehidupan kita. Apa faedahnya? Takmul laka al-mutaba'ah wa yatimmu laka al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulur Rahmah wa Nabiyul Huda. Maka akan sempurna kamu menjadi umat Nabi dengan semakin banyak sunnah yang kau ikutin, kau kerjakan, sempurnalah mutaba'ahmu kepada Rasulullah. Sempurnalah ya, kita betul-betul mengikuti di jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau disifati Rasul yang rahmat, pembawa rahmat ke seluruh alam, dan juga Nabi yang mempunyai sifat memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Nah, dengan sebab kita menggunakan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita mendapatkan bagian rahmatnya yang ada pada Rasulullah. Kita mendapatkan petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal adat fadlan anil ibadat hatta tabhas wa tandur hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minas sahabah al-a'immah. Jika engkau bisa mendapati, mencari hal-hal daripada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, siddiqin, betul-betul orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, maka engkau akan mendapati pada mereka daripada perkara yang adat saja, mereka betul-betul akan melihat ini, dalam hal ini Rasulullah ngajarin apa di sini nih, apalagi dalam hal yang ibadah. Kalau yang adat saja mereka peduli, sangat perhatian, ya. Apalagi di dalam hal yang ibadah, pasti mereka akan betul-betul mencari tahu bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Nabi masuk masjid, keluar masjid. Nah, itu yang kaitannya dengan ibadah sudah pasti betul-betul sangat diperhatikan oleh as-siddiqin, orang-orang mukmin yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrah ala dzalika fa amsik anhu wa in syamalathu al-ibahah fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin alimuhu fi tarkihi. Kalau seandainya enggak mendapatkan, enggak tahu nih riwayatnya dalam hal adat. Ini Rasulullah dalam hal ini seperti apa ya? Bagaimana cara Rasulullah menyikapi ini? Mereka menahan sebisa mungkin sampai mereka mampu untuk tidak melakukan hal tersebut. Hanya gara-gara apa? Nggak tahu Rasulullah dalam hal ini kayak gimana. Susah ya, kita untuk mencapai derajat yang seperti itu sangat susah ya. Bahkan sebagian ulama, waqad amsaka ba'dul ulama an aklil bittih. Sebagian ulama itu dia ada yang nggak mau makan semangka. Hanya gara-gara apa? Wa qala qad balaghani annahu alaihi salatu wasalam akalahu walakin lam yablughuni kaifiyata tanawulihi lahu falidzalika atrukhu. Iya, telah sampai riwayat kepadaku Nabi itu makan semangka, tapi enggak ada riwayat Nabi itu cara makan semangka gimana, cara ngebelahnya itu seperti apa gede-gede, apa kecil-kecil, apa sama dikupas bagaimana? Itu sampai kata ulama karena enggak ada riwayatnya cara memakannya Nabi semangka, aku bela-belain aku tinggalkan makan semangka. Masya Allah, ini kan berarti orang-orang yang betul-betul mempunyai keimanan yang tinggi dan mutabaah kepada Nabi Muhammad sangat sempurna. Ya, buktinya apa? Kan dia nggak apa-apa, dia mau makan semangka pakai sendok, mau pakai langsung giginya semua, mau sama kulitnya juga bebas, nggak haram. Ya.
Tapi karena Rasulullah dia nggak tahu caranya Rasulullah makan, ditinggalkan sama dia. Nah, ini dari sini kita mengetahui para ulama itu, para orang-orang soleh, mereka dalam hal adat pun betul-betul mencari riwayatnya. Gimana Rasulullah dalam hal ini? Kalau sudah dalam hal yang adat mereka bisa betul-betul menjaga cara makan, cara sesuatunya Rasulullah, apalagi dalam hal ibadah, udah pasti nggak bakal ditinggalin. Nah, waqad taqaddam fima qabla hadzal fasl wa ya'ti fima ba'dahu insyaallah nubdah min al-adab allati tata'akkad al-muhafadzah 'alaiha fil ibadat. Nah, nanti di sini dijelaskan, dinukil beberapa potongan sekelumit daripada adab-adab yang harus dijaga dan diperhatikan di dalam ibadah. Wa nadhkurul an fi hadzal fasl nubdzah min al-adab allati yanbaghi al-muhafadzatu 'alaiha fil adat fanaqul. Dan saat ini kami sekarang akan menyebutkan beberapa potongan sekelumit daripada adab-adab yang seharusnya orang mukmin betul-betul menjaganya. I'lam anna man hafadha fi adatihi al-adabin nabawiyah hafizahullah min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mal wal akhlaq ar-radiyah. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya siapapun orang yang menjaga adat daripada adab-adab Nabi, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia daripada melakukan sesuatu perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Jadi jaminannya, kalau seseorang berhasil menjaga adab Nabi, udah pasti dia bakal dilindungi oleh Allah daripada perilaku buruk, akhlak yang tidak baik. Wa hasala al-masalih wal manafi ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan dia akan mendapatkan apa? Kemaslahatan dan manfaat agama ataupun manfaat dunyawiyah. Nah, manfaat dunyawiyahnya apa? Mungkin orang yang mengikuti Nabi, dia pasti akan berakhlak kan? Dia pasti punya akhlak yang baik, menegur orang mukmin, tidak berkata kasar kepada orang mukmin, dia jujur, dia amanah, dia tidak bohong, dia mencintai orang muslim, dia perhatian kepada orang muslim. Itu kan semua ajarannya Nabi Muhammad SAW. Karena sebab dia telah melakukan sebagian dari adab-adabnya Nabi, akhirnya dia mendapatkan keuntungan duniawiyah. Saat di dunia dia mendapatkan keuntungan hal tersebut apa? Dia dihormatin orang, dia dicintai orang banyak. Gara-gara apa? Dia memakai adabnya Ar-Rasul SAW. Kalau di akhirat ya nggak usah ditanya. Satu sunnah yang kita lazimkan saat di dunia mahal, tidak bisa dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Karena satu sunnah yang kita ikutin ini, yang kita amalkan, ini adalah perintahnya atau amaliyahnya kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti kita akan mendapatkan nadrah, pandangan khusus, riayah yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Wa man sarrahu an takmulul hurriyah wat taharah min adnasil hududil basyariyah falyaj'al harakatahu wa sakanatahu fi dhahirihi wa batinihi madbudatan bil qanuni syar'i. Seseorang yang sudah bisa menjaga adab-adab sunnah tadi, dan dia juga terselamatkan daripada kotoran-kotoran hati, daripada perilaku-perilaku yang buruk dari manusia, selagi dia menjaga gerak-gerik dia, diamnya dia, zahirnya dia, batinnya dia sesuai dengan syariat Islam, bil qanuni syar'i, maka dia akan mendapatkan tadi keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Wa kaifa ma waqa'a dhammul adat ala lisan sufiyah fal maqsud bihi ad-duhul
fiha ala muqtada syahwa wal hawa wal istirsal ma'aha duna muhafadhah al adab syar'iyyah. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang mencela perilaku sufi, ya, yang sufi tersebut, kok kita bisa mencela orang-orang yang ikut sufi tadi? Nah, oh ternyata sufinya tersebut mereka tidak menjaga adab-adab syariat, ya, karena begini, antara syariat dan hakikoh. Orang-orang yang sufi dia mengatakan dia orang-orang yang hakikoh, selalu mengatakan ini hakikatnya kita ini betul-betul mencintai Allah. Tapi yang salah, betul semua kita ini diminta untuk mencintai Allah, selalu zikir, selalu mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad. Tapi kita juga diminta untuk menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya ada orang dia mengaku thariqat, dia mengaku sufi, tapi dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia nipu orang muslim, ya, dia ghibah, dia ngajak orang untuk benci orang muslim yang lainnya. Nah, berarti ini tidak sesuai. Kenapa masih ada orang yang mencela mereka? Oh, ternyata dia meninggalkan salah satu syariatnya Nabi Muhammad. Yang syariatnya Nabi Muhammad itu menggabung, ya. Sufi itu, orang yang thariqah itu dia pensucian hati, ya, dengan syariat yang sudah dia ketahui. Bukan dia mensucikan hati, tapi dia melegalkan syariat, dia meninggalkan syariat, atau dia pilih-pilih syariat semau dia, atau yang dia kepengen dia amalkan, yang enggak dia enggak mau. Nah, jadi itulah, maka kita dituntut untuk menggabung antara at-tasawuf dan syariat. Orang yang tasawuf saja tanpa dia belajar ilmu fikih, lama-lama dia murtad, lama-lama dia keluar dari Islam. Dia betapa aja, dia hidupnya cuma megang tasbih aja, sholat dia nggak mau, ya, nafkahin orang tua nggak mau, berbuat baik nggak mau. Nah, ini kan berarti salah juga. Padahal Nabi tidak mengajarkan demikian. Nah, ini ada yang konslet berarti. Nah, kalau dia mendapatkan hal-hal yang buruk dari orang lain karena sebab perilaku dia, terus dia mengatakan saya ini sufi, nah, pastilah di situ ada sesuatu hal yang dia tinggalkan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu, ya, ibadah kan ini kepentingan, janji kita kepada Allah. Allah menciptakan kita dengan syarat kita harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Orang yang mengaku sufi, dia beribadah dengan caranya dia, bukan yang dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Dia pakai punya cara dia sendiri, terus dia meninggalkan ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad. Dia nggak mau sholat, seandainya, atau dia berkeyakinan dia nggak mau sholat Jumat. Yang penting itu kita berbuat baik sama orang, kita nggak memusuhi orang lain, ingat sama Allah. Nah, padahal salah. Kalau dia cuma meyakini seperti itu, salah. Banyak tuntutan itu, banyak, bukan hanya tidak mendolimi orang lain, percaya kepada Allah, mencintai Allah, mengingat Allah. Ada banyak kewajiban itu. Nah, kewajiban itu ada di dalam ilmu syariat. Ilmu syariat itu telah diajarkan dan dipraktekkan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian berjihad, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua diajarkan sama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu, di kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kitab Syama'il, ya. Kitab Syama'il itu kitab hadis menceritakan khusus tentang sifat akhlak Nabi
dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana puasanya Nabi, gimana ibadahnya Nabi, gimana Nabi menghadapi tamu, bagaimana Nabi bersama istri-istrinya. Nah, itu Syama'il ini ada 2 orang para ulama yang mengarang ini. Salah satunya Syama'il At-Tirmidzi, ya, yang mengarang Sunan At-Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, termasuk Imam Ahlul Hadis. Beliau wafat kurang lebih tahun 500-an Hijriah. Dan Syama'il An-Nabhani, ya, yang kita biasa minggu akhir bulan kita membaca di majelis, ya. Itu diajarkan semua bagaimana Nabi menghadapi tamu, ya. Keseharian, aktivitas kita, entah yang ibadah atau yang bukan, itu ada di Syama'ilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nggak bisa tidak seimbang antara syariat dan orang yang mengaku sufi tadi. Jangan menyangka yang tidak ikut thariqah, yang ikut tidak sufi, dia berarti enggak selamat. Dia tidak sedang menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Enggak. Salah orang yang berpikir seperti itu. Kita ibadah nih, ngaji, puasa, umroh, itu adalah salah satu bentuk daripada suluk kita. Kita sedang berusaha melawan hawa nafsu untuk kita bisa sholat, kita tidak berbuat dolim. Itu adalah thariqah juga. Itu adalah sufiyah juga, ajaran daripada sufi. Waqad qala hujjatul Islam fil arba'in al-asl. Imam Ghazali mengatakan di kitab beliau Arba'in al-Asl, ba'da an hatha ala mutaba'atir Rasul wa nabbaha ala syai'in min asrariha. Setelah beliau di situ menjelaskan tentang fadilah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab-adabnya, sunnah-sunnah yang tadi disebutkan. Dan di situ juga beliau kemudian menjelaskan, menegur daripada sesuatu, daripada rahasia-rahasia sunnah, adab-adab mengikuti Nabi Muhammad. Hadza kulluhu fil adat wa amma fil ibadat fala a'rif li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyan au humqan jaliyan fa'rif dzalik. Nah, ini kalimatnya yang ngeri nih, ya. Itu semua dijelaskan kata beliau di dalam hal yang ibadah. Di dalam yang hal ibadah saja, kalau kita meninggalkannya itu tidak baik. Yang adat apa? Masuk kamar mandi, makan tangan kiri, makan duduk, makan diri, minum berdiri, tangan kiri, nggak pakai doa. Itu kan orang-orang yang melakukan adat tapi tidak dengan adab. Itu aja kata Imam Ghazali, itu nggak baik itu orang. Apalagi di dalam hal ibadah. Dia meninggalkan sunnah, meninggalkan adab, tapi di dalam hal ibadah. Apa kata beliau? Aku tidak mengetahui untuk orang-orang. Tidaklah aku mengetahui untuk orang-orang yang meninggalkan sunnah di dalam hal ibadat, kecuali mungkin mereka itu ada kekafiran, ada sifat kekufuran yang tersembunyi di hati dia, atau kebodohan yang sangat tampak, maka ketahuilah hal tersebut. Coba nih ya, kita ibadah tanpa sunnah, gimana coba? Dia sholat, pertama sholat sendirian, ya, terus pakai penutup auratnya cuma nyampe sini doang, ya. Kan nutup aurat itu baina surrah wa rukbah. Terus dia pakai, atau enggak pakai celana lah ya, celana, terus tapi pakai kayak kaos oblong yang silet begini nih. Nah, enggak pakai peci, aur-auran, bau, ganggu orang lain. Ayo gimana coba? Nah, itu penampakan orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi di dalam hal ibadah. Tapi alhamdulillah nih, ini kita semua yang hadir, kebanyakan kita sudah mengamalkan sunnah yang lebih dalam ibadah.
menutup aurat, melebihi menutup aurat itu adalah sunnah. Ini pakaian kita disetting, alhamdulillah settingannya melebihi daripada aurat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk ditutup. Terus kita pakai minyak wangi, kita berjamaah, masjidnya rapi, nggak kotor, wangi, adem, tentram. Wah, kenapa kita begini? Ya ini ajarannya Nabi Muhammad. Ya, kenyamanan, nggak berisik. Nah, makanya kata Imam Ghazali tadi, kalau ada orang, ya, aku tidak mengetahui bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah di dalam hal ibadat kecuali ada sifat kekafiran yang tersembunyi atau kebodohan yang sangat tampak. Artinya apa? Kita nggak boleh meninggalkan sunnah, terutama di dalam hal yang ibadat. Kan pakai penutup kepala, ini juga sunnah. Mau pecinya bentuk gimana aja ya terserah. Yang penting penutup kepala. Apalagi pakai yang putih. Ya. Di dalam puasa begitu juga kita bisa tampakkan orang makan tapi nggak pakai sunnah, gimana coba? Ini hal yang adat, nggak pakai sunnah, makan nggak pakai bismillah, makan banyak, pakai tangan kiri, diri, udah sampingnya ada onta sama sapi, sama, ya, lebih mirip ke hayawan. Kata ulama itu, kalau ada orang tidak mengamalkan sunnah Nabi di dalam makan minum, dia lama-lama mirip dengan hewan, mirip dengan binatang. Ya. Jadi semua akhlak-akhlak Nabi Muhammad, adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan kita menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang betul-betul menghamba kepada Allah dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tusaddir jami'a umurika bismillah fa in nasita an tusammi fi awwal amr fakul idza tadhakkarta bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nih, sedikit dari bagian sunnahnya. Kata beliau, Imamul Haddad, hendaknya bagimu untuk memulai di setiap urusanmu dengan berkata apa? Bismillah. Entah mau bismillah doang atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu lupa baca bismillah di awal amr, maka di saat kamu ingat, kamu baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Makan, biryani, keenakan, lupa dia, terus ya Allah lupa baca bismillah, gimana? Di tengahnya, di pertengahan dia makan baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ada yang bilang baca itu, ada yang bilang nggak apa-apa, baca doa makan, nggak apa-apa baca doa makan walaupun dia sudah di pertengahan makan tadi, nggak masalah. Wajtahid an la tadkhul fi syai'in minal adat illa biniyatin salihah. Dan sungguh-sungguhlah kamu untuk tidak masuk terhadap sebuah perkara daripada perkara yang adat kecuali dengan niat yang baik. Perkara adat kita lakukan tapi dengan niat yang baik. Dia mau minum, ya. Apa niatnya dia minum? Biar bisa mensyukuri nikmat Allah, biar dia bisa ngomong enak, dia biar bisa punya kekuatan ngebantu orang muslim, itu diniatkan seperti itu. Makan juga begitu. Kalau dia cuma makan aja, nggak ada niat apa-apa, cuma buat kenyang, ya nggak ada bedanya sama ayam sama kambing. Manusia punya akal, ngapain lo makan? Saya niat makan biar mensyukuri nikmat Allah, biar bisa ibadah, biar semangat, nemuin orang bisa senyum. Kan orang lapar kadang-kadang susah, suka emosian, nggak senyum, ya. Padahal masalahnya cuma belum makan ternyata, ya. Kalau udah makan udah kenyang, udah baik banget ini orang. Nah, kan ada kadang-kadang orang yang seperti itu. Jadi apa?
Jadi setiap hal adat pun kita berusaha untuk kita selipkan di situ niat yang baik. Mau tidur, tidur kan boleh kapan aja. Ya, yang penting udah sholat, dia tidur, apa niatnya? Jangan hanya dia pikir, aduh ngantuk banget. Enggak. Pikir, kita ini manusia, punya akal. Apa niat tidur kita? Baca doa, ya Allah biar segar nih bangun, ngantuk banget. Kayaknya tidur bentar enak nih nanti badan. Nanti bisa cari kerja lagi yang enak, ya, bisa bantu orang. Nah, jadi kita betul-betul diajarkan oleh Al-Imamul Haddad untuk mencari pahala di perilaku-perilaku yang adat, yang bukan ibadah. Fa idza labista saubak fanwi bihi satra auratik allati amarakallahu bisatriha wabda bil yamin fi nahwil qamis wa akhirha fin nazr. Nah ini Imam Haddad mencontohkan, kalau engkau mau pakai baju, niat apa pakai baju? Niatnya menutupin aurat. Yang aurat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditutup. Kenapa lo pakai baju itu? Ini gue punya baju baru, gue mau sekalian promo ini. Nggak dapat pahala kalau kayak gitu, ya. Tapi kalau dia niatnya mensyukuri nikmat Allah, niat dia menutup auratnya, dapat pahala. Ustaz, kan nutup aurat emang kewajiban? Iya, wajib. Tapi orang yang niat sama yang nggak niat beda. Yang niat sama-sama menutup aurat, satunya niat karena ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ditutup, dia dapat pahala. Satunya dia pakai aurat pakai baju aja, nggak niat apa-apa, ya nggak dosa, dia cuma nggak dosa, tapi dia belum tentu mendapatkan pahala, ya. Jadi perkara niat itu kita nggak main-main. Kelihatannya sedikit, tapi dengan sedikit tersebut bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dan mulailah dengan yang kanan. Jadi pakai masukin bajunya ini dengan yang lengan kanan dulu. Kalau yang memang yang ada lengan kanannya, ya. Tapi kalau untuk melepas gimana? Yang kiri dulu. Doanya ada doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu doanya. Warfa izarak wa qamisak ila nisfis saq. Dan apabila kamu punya celana atau sarung atau gamis, bikinlah atau belilah baju gamismu atau celanamu ke setengah sak, setengah betis, ya. Tidak sirwal-sirwal itu, ya. Jangan sampai melebihi mata kaki, ya. Teman kita Masya Allah di bab itu dia paling sunnah tuh, ya. Itu betul sunnah itu. Nyampe mana? Sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Kurang gaul, Ustaz. Kalau kayak begitu ntar disangka kayak orang ada banjir, ya. Ya udah, panjangin lagi nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Itu sunnahnya begitu. Kalau seandainya dia beli gamisnya, kan bukan kemauan dia, ternyata panjangnya melebihi mata kaki. Nah, itu dia terserah. Dosa juga apa enggak, Ustaz? Kan kata orang sono dosa, ahli neraka katanya. Memang ada hadis seperti itu, ya. Ada hadis orang-orang yang memakai baju melebihi mata kaki, mereka disebut orang yang sombong dan mereka akan ditarik ke dalam api neraka. Tapi konteksnya enggak secara mutlak begitu. Kata ulama, kalau dia niat takabur, baru dia mendapatkan kesombongan, yang sombong tersebut menyebabkan dia masuk neraka. Karena dulu adatnya orang jahiliyah dulu, mereka itu kalau mau nyombong pakaiannya itu lebih-lebih, ngengser ke tanah tuh. Justru mereka makin demen kayak begitu. Oh, orang kaya berarti. Sekarang kan enggak, ya. Lepis sekarang bolong-bolong dari sini, udah cakep-cakep rapi, dibikin sobek-sobek.
Ya. Jadi kalau seandainya dia ada niat untuk takabur, untuk memakainya tersebut khuyala karena niat sombong, baru dia neraka. Tapi kalau dia nggak niat seperti itu, ya nggak masalah. Nggak menjadi dia dianggap sombong ataupun dia masuk neraka. Tapi dia nggak adab aja. Dia tidak menggunakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tinggal bawa ke tukang jahit, bikinin, ngepasin mata kaki. Ya. Karena kan kalau lebih juga takutnya rawan kecipratan, ya. Jadi ada banyak hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk sampai ke setengah betis tadi, ya. Nah. Fa in abaita fala tujawiznal ka'ab. Nah, kalau emang kau nggak mau sampai setengah betis karena dianggap kurang gaul, ya paling enggak jangan sampai ngelebihin mata kaki, kata Imam Haddad. Walil mar'ah irsalu saubiha al-ard min kulli nahiyah qariban min thulutsai dhira. Tapi kalau perempuan enggak apa-apa, justru lebih bagus dia lebih. Semakin tertutup, semakin tebal, semakin bagus untuk perempuan, ya. Jangan malah semakin berkurang. Nah, sekarang ajarannya Yahudi, perempuan tadi dibikin semakin dia tidak berpakaian, semakin hampir telanjang, semakin keren, semakin bagus. Dia berhasil, berarti Yahudi tadi sudah berhasil menjadikan orang muslim, orang muslimah dengan pedenya dia membuka auratnya sampai hampir telanjang. Yang dosa siapa? Itu orang muslim yang punya pabrik yang ngebikin celana luaran, ya. Memang disetting untuk ngebuka aurat, itu dosa. Yang punya pabriknya dosa. Kenapa? Karena baju tersebut kayaknya memang diperintahkan untuk si pembuatnya tadi biar orang muslimah tidak menutup auratnya dengan baik. Waj'al kum qamisak ila rusug au ila atrafil asabi wa in zitta fala tusrif. Dan jadikanlah, kalau kita mau bikin baju, ini kum, ya, pergelangan tangan ini sampai rusug atau sampai ujung jari, ya, ujung jari. Ini mungkin fashionnya orang dulu. Kita nyampe segini bikin, ya nggak apa-apa. Sampai sini ya nggak apa-apa, laki. Tapi kalau perempuan ada batasannya. Auratnya perempuan di luar sholat sama di dalam sholat sama. Jami'ul badan masih wal wajhi wal kaffain. Seluruh badan, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kalau perempuan tadi ininya agak panjang, khitobnya tadi kalau seandainya ke perempuan ya nggak apa-apa, semakin tertutup ini bagus berarti. Ya, itu yang cara yang benar menutup aurat bagi perempuan. Nah, kadang-kadang masya Allah di kita ini kurang rapih di dalam masalah aurat, baik yang lelaki ataupun perempuan. Yang laki menganggap menutup aurat itu hanya lagi mau sholat atau mau pergi aja. Udah di rumah, udah nongkrong di luar rumah, yang lakinya juga nggak menutup aurat. Punya celananya tadi di atas lutut dipakai, nah itu kan nutup aurat. Udah kebiasaan ya jangan melakukan. Kita harus bisa meninggalkan kebiasaan yang salah. Ya. Maaf aja, ini masih banyak di lingkungan kita, ya, yang menyangka para lakinya menutup aurat itu lagi mau keluar rumah, mau pergi-pergi, atau di waktu sholat doang. Enggak, sama. Kalau di dalam rumah nggak masalah.
Dalam rumah dia mau buka baju, ya, nggak sempurna menutup auratnya nggak masalah. Di dalam rumah. Kalau sudah dia di luar, itu kan banyak orang lain. Yang pasti di luar tersebut nggak semuanya saudara kita. Nah, makanya kenalilah mahrammu untuk mengetahui batasan-batasan auratnya. Apalagi yang perempuan. Nah, paling masya Allah ini paling aneh-aneh kalau di tempat kita, ya. Tapi kita berharap semoga mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah. Kadang-kadang pakai daster setengah betis, pendek segini, pakai kerudung, ya, masya Allah kan, gimana coba? Mudah-mudahan karena mereka belum tahu. Kalau tahu, insya Allah mereka bakal menjaga auratnya dengan betul. Waqad kana kummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuk wa qata'a Aliyun qamisun lahu ila atrafil asabi wa la tattakhid min malabis illa ma tahtaj ila lubsihi. Dan janganlah kamu membeli baju atau membuat baju kecuali yang kau butuhkan mau dipakai. Jadi berlebihan mempunyai baju itu juga dilarang, nggak boleh. Numpuk-numpukin lemari, kesian bini nyuci mulu, ngerapihin mulu. Udah disetrikain, udah dirapi, disusun, laki yang ngambil satu, berantakan lagi. Gara-gara apa? Kebanyakan baju. Padahal dipakainya, dia juga bukan pejabat. Kalau pejabat wajar banyak baju. Kunjungan beda lagi ini. Ini orang-orang kayak gitu. Jadi apa? Apalagi dia berusaha membela-belain punya baju dengan cara utang, apain, nggak usah berarti. Kalau punya kelebihan, kasih sama orang yang membutuhkan. Cari tempat yang masih mau nerima baju bekas, insya Allah masih ada. Banyak orang-orang yang masih membutuhkan baju bekas tapi yang layak pakai. Yang nggak layak ya nggak usah. Wala tattahar anfasal malbus wala ahsan wa tatawassat fi dzalika wala takshif auratak wala syai'an minha li ghairi hajah. Juga jangan kau buka auratmu kecuali saat engkau sedang ada keperluan, termasuk keperluan di saat di kamar mandi. Sebenarnya itu pun tidak diperbolehkan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, mereka tidak pernah terbuka auratnya sekalipun mereka sedang berada di kamar mandi. Wa mata da'atil haja ila kasfi syai'in minha faqul indahu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kapanpun saat engkau membuka aurat, mempunyai hajat harus membuka aurat, entah di kamar mandi atau dimanapun, maka bacalah doa tadi, bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Apa faedahnya? Biar tidak kena sihir dan biar mendapatkan tetap nadrah rahmat dari Allah Ta'ala. Dan juga jangan lupa tadi doanya ya, wa qul idza labista thawbik, dan katakanlah apabila engkau baru pakai baju, saat engkau menggunakan baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Insyaallah di handphone itu banyak, dicari di Google doa menggunakan baju ya. Insyaallah dengan mengamalkan sunnah-sunnah tadi kita bisa menjadi dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang diberikan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tawhidu bi dzunub wa tuslih bil qulub wa tantaliq bil usub wa talinu bi as-sawf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma taqabbal syuhada'ana wa amwatana minal muslimin. Allahumma ahlikhum wa dammirhum wa mazzikhum kulla mumazzaq. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad
wa farij an ummati sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.